pagi, selamat siang sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download ya di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita siang hari ini. Dan seperti biasa ya sahabat pembelajar, seminar online setiap hari Kamis kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi, SPD MM CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, dan pathfinder director certificate. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali. Memang dari awal ya sahabat pembelajar, Pak Danang dari awal kita undang di Indonesia Belajar itu tidak pernah padam semangatnya. Itu dia yang harus kita contoh ya sahabat pembelajar ya. Nah, selain itu, Pak Danang dan juga sahabat pembelajar, hari ini juga spesial karena kita menghadirkan juga Bapak M. Kusnul Kuluk, SSY MH. Beliau merupakan seorang hakim pengadilan agama Sungai Penuh, Jambi, dan pasca sarjana UMM. Apakah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita? Selamat siang Pak Kusnul, apa kabar? Sudah ada ini Umu Kulsum ini. Ya, halo. Ya, halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Terima kasih Pak Kusnul dan juga Pak Danang telah memberikan waktu kita di Indonesia Belajar ini. Jadi memang sebelum saya mulai, saya akan memberitahu tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah inspirasi perubahan. There is no change but change. Jadi tidak ada perubahan kecuali perubahan itu sendiri. Nah, apakah Anda ingin mengubah dunia? Dari mana dan bagaimana caranya? Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Pak Kusnul ya. Jadi bagi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan apabila ada pertanyaan, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bacakan dan juga kita akan bahas. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai saja. Mungkin pertama kita akan langsung mulai dengan Pak Danang. Setelah Pak Danang intro, nanti kita akan langsung ke Pak Kusnul ya. Nah, kita akan langsung mulai aja. Gimana nih Pak Danang penjelasan atau intro mengenai inspirasi perubahan? Silakan Pak Danang. Baik, semangat pagi untuk kita semua. Baik, siang, pagi, malam, semangatnya harus pagi. Jadi selalu ceria, oke? Nah, ini inspirasi perubahan. Saya mendapatkan beberapa artikel dari Bapak Noprisal dan juga teman kita yang di sini ya, Bapak Kulsum ini mengenai beberapa sebetulnya intinya itu perubahan. Saya mau sampaikan dari pengalaman saya yang konkret ya. Kalau Bapak Ibu ini bersyukur, sehat, sentosa. Nah, saya akan cerita dari pengalaman saya membantu di panti asuhan. Saya pernah di panti asuhan di Rembang ya. Itu meskipun orangnya terbatas, anaknya terbatas, saya ikut lomba ya di tingkat kabupaten di Rembang ya. Kita bisa menjadi juara loh. Jadi jangan pernah melihat saya ini siapa, materi saya apa, saya ini apa, tetapi kalau kita sungguh-sungguh ya, kita berdoa dan berusaha, ora et labora, bekerja dan berdoa, hasilnya itu ada. Bahkan waktu itu saya menjadi dirigen terbaiknya ya, saya juga nggak menyangka sampai kita menangis semua, tepuk tangan semua, bukan karena usaha manusia ya antroposentris, terlebih karena kuasa Tuhan, teosentris. Karena kita serahkan pada Tuhan. Lalu saya juga pernah di Jogja ya, menginspirasi perubahan. Ada seratusan anak-anak di panti asuhan yang di dekat gunung sana ya.
mereka kelihatan sedih, lalu saya bilang, jangan sedih, kita harus gembira, ya. Kamu lihat bahwa kamu punya bakat, kamu punya talenta, kamu bisa menyanyi, bermain musik, gitu ya. Jangan kamu menyanyi-nyanyi lagu minta belas kasihan. Misalnya saya ini orang yatim, saya orang piatu, tolong saya. Saya malah ketemu pimpinannya. Harus diubah, ya terutama di saat itu saya ketemu di Panti Asuhan Putra. Ya ini memang bagusnya putra-putri itu sendiri supaya ya lebih baik lah begitu ya. Itu menyanyinya kok kayak apa ya meratapi nasib. Saya bilang tidak, harus diganti bahwa kita itu punya potensi ya. Nah ini saya lihat kemarin di Malang di Purwodadi ya, ada di sana Selapur SLA Purwodadi. Tahu nggak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Justru juara-juara satu di sekolah itu ditempati oleh anak-anak yatim piatu. Anda tahu apa pekerjaan anak yatim piatu itu? Selain belajar dia harus ngepel, nyapu, membersihkan, ya bertanam. Bahkan saya lihat sendiri itu ya, menanam jamur, gimana dia membesarkan, kemudian dia mengepak, dia gimana menjual, ya kemudian ya memelihara kambing, burung merpati, ikan, lalu sayur-sayuran, dia jual keluar. Tetapi dalam waktu yang pendek karena mungkin semua gerak, otot-otot bergerak, tapi juara-juara satu itu dari anak yatim dibandingkan anak yang lain yang sekolah di tempat yang lumayan bagus itu. Ya, kalau Anda ingin tahu salah satunya yang juara siapa? Itu anak ya yang tidurnya di bawah kolong jembatan di dekat Tanjung Priok di Jelambar. Dia nggak menyangka bahwa dia sebagai pemungut botol-botol itu lalu ditawarin seseorang untuk mau nggak kamu sekolah. Tapi akhirnya dia menunjukkan. Dan sekarang ini setelah lulus dari Selapur dia sekarang melanjutkan dia sekolah perawat karena ini putri ya atau cewek itu di Manado. Nah ini nggak menutup kemungkinan karena dia tekun, dia belajar. Nah ini akhirnya apa? Bisa mungkin akan berkesempatan sekolah lebih tinggi lagi di luar negeri. Sehingga dia membawa perubahan bukan untuk diri sendiri, untuk keluarga. Bahkan ini inspirasi perubahan ini yaitu bisa membawa nama ya Indonesia kalau dia sampai ke luar negeri. Ya, jangan dilihat asal usulmu, tapi kamu mau berubah enggak? Ya, Allah menyampaikan bahwa orang akan berubah nasib yang mau mengubah nasibnya. Dan kemarin kita juga mempunyai sekolah yatim piatu. Ya sekarang kita lagi bina, lagi mulai semester ini Pondok Kasih di Pinang Ranti. Ya, makasih Indonesia Belajar. Lewat Indonesia Belajar kemarin ada sumbangan ya 3 mesin jahit. Ya terima kasih Suhu Nengsiu Sakya Sugata. Ya, saya katakan itu nggak gampang karena ada seorang pimpinan kami ya yang mau membeli mesin jahit aja lagi ngumpulin duit dapat 300.000 untuk beli yang bekas saja belum bisa-bisa. Tapi ini dibantu 3 baru. Lalu 10 ya dus buku. Ya karena saya menyampaikan di Indonesia Belajar ini. Terima kasih ya. Bahkan kita juga mendapatkan 2 ring basket sama 2 bola yang bisa untuk olahraga mereka. Mesin jahit nanti bisa kerjasama untuk masyarakat sekitar. Sehingga bahwa hidupnya itu tidak terkungkung. Meskipun tinggal di asrama sendirian tapi memasyarakat. Saya pernah ya studi banding di Pondok Pabelan di Muntilan. Itu orang-orang di pondok itu mereka ya menanam padi sama-sama masyarakat, memelihara kambing, ya beternak ikan, lalu ketela, jagung, ya saya ikut makan dan menikmati hasil buah tangan mereka. Jadi ini memasyarakat sehingga meskipun mereka nanti dari panti asuhan karena sudah digembleng keluar nanti bukan anak yatim lagi, tapi anak orang sudah matang untuk berwirausaha, entah itu ya bercocok tanam jamur dan seterusnya. Nah, ini yang saya lihat ya. Di Manggarai saya juga pernah di Pondok Pesantren Putri ya di situ ya. Itu mereka anak-anak bisa bernyanyi kasidahan, mereka bercerita ya. Itu saya senang melihat ya pada waktu bulan Ramadan kemarin puasa saya datang ke sana sekalian buka puasa bersama. Nah ini yang saya lihat. Jangan takut ya asal usul kita. Ya saya pernah juga berkunjung di
daerah Bekasi, ya Jati Asih, itu ada anak-anak, ya Jessica itu yang dulu korban bencana tsunami di Aceh dan di Nias. Kalau terjadi Desember 2004 ya, nah ini sekarang udah berapa tahun, udah besar-besar ya, udah SMP ya, udah SMA. Jadi lucu, dulu saya melihat mulai dari bayi-bayi ya ibu bapak sekalian, tapi sekarang udah pinter bermain musik. Bahkan mereka kemarin itu konser tampil di Jakarta ya, ya di Istiqlal di seberang masjid Masjid Istiqlal ya, itu di katedral itu. Ya, sekarang sudah terhubung ya apa itu jembatan toleransi ya lewat bawah, sehingga kalau lagi ada ibadah untuk teman-teman muslim yang itu ada Idul Fitri kurang parkirnya, bisa di gereja seberang, sebaliknya kalau Natal Paskah seberang, sehingga kalau ke parkiran nggak usah lewat jalan yang rame tapi lewat di bawah. Nah ini hal-hal yang bagus yang bisa kita lihat ya. Saya juga kemarin diminta untuk membantu membuat drama untuk anak-anak di Panti Asuhan Tanjung Barat ya. Jadi apa yang terjadi? Anak-anak ini ya kita latih buat drama. Dan sekarang juga dengan cara itu bahkan mereka bisa akan ya membantu untuk apa? Untuk nanti teman-teman yang tinggal di Papua yang mungkin mereka lebih perlu dibantu daripada kita. Jadi sekurang-kurangnya di Jakarta itu banyak di daerah-daerah yang perlu dibantu. Nah inilah peran kita. Kalau saya pakai pakaian pandu ini Pathfinder, saya barusan lulus. Jadi kalau disebutkan Jessica tadi Adventurer Pathfinder Direktur Certificate, saya dinobatkan tanggal 10 Juli 2021. Jadi baru ya. Ini perubahan supaya saya juga mengajarkan orang memimpin. Jadi pemimpin itu lebih pada leadership itu serve ya, melayani. Ya, service leadership, servant leadership. Pimpinan yang melayani. Ini saya lihat semua pimpinan-pimpinan di berbagai daerah. Dari Gorontalo, bahkan dari NTT ya, Mas Rendra ya, Mas Abdullah ya, ini luar biasa ya. Ini Ibu dari Kalimantan ya, Ibu Hikmah ya, Ibu Farida ya, Bapak Noprisal dari Jambi, ini semua pimpinan-pimpinan. Jadi berani keluar dari zona nyaman yang digaungkan oleh para pimpinan dari Pengadilan Agama Negeri Mahkamah Agung ini, yaitu melayani. Dengan melayani kita senang, sukses keberhasilan orang lain, keberhasilan kita. Ini servant leadership ya, service by heart, melayani dengan hati, heart service. Kalau kita melayani dengan hati, orang akan merasakan ya, hal susah menjadi mudah. Lalu yang terakhir mau saya sampaikan ya, bahwa kita akan melihat bukan hanya sekali ini ya, nanti dengan Pak Noprisal ya dan Pak Husnul Kuluk ya Kuluk ya, nanti beberapa karena banyak materi-materi. Jadi saya Jessica ini beberapa yang sudah ada di bayangan saya. September ini kita menginspirasi untuk perubahan sambil mengisi kemerdekaan Indonesia. Ya, ini September. Nah, nanti Oktober itu kan bulan bahasa, yaitu mungkin nanti pengarang-pengarang, penulis, ya bisa saja guru-guru atau calon penulis. Lalu kemudian November itu bulan pahlawan, ini bisa aja para senior, para pejuang, lalu guru-guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Desember itu bulan sukacita. Nah, mungkin bisa kasih, bisa keluarga, ya. Lalu nanti Januari itu adalah bulan untuk semangat baru. Nah, ini sehingga ada perubahan-perubahan di sana, sehingga kita perlu menyiapkan ya acara ini. Terima kasih ya Bapak Hindarto, Bapak Ibu Sakiyah Ulwa dari Pak Weli dari Lombok, Ahmad Madani, Umu Kulsum, Farida Indrasari, Siana, Anjatiana, Fitra, dan yang lain-lainnya yang nanti akan kita sebutkan ya. Selanjutnya Sulpiana, silahkan mungkin Jessica bisa menyambung ke Bapak teman kita Guluk, silahkan. Terima kasih, semangat pagi. Semangat pagi juga. Terima kasih Pak Danang, intronya sangat luar biasa sekali ya. Ini jadi kita lebih mengenal ya, maksudnya hari ini kita akan temanya apa saja. Nah ini kita akan langsung mulai aja ke Pak Husnul Kuluk. Ini biasa dipanggil Pak apa ini?
Pak Husnul Kuluk. Ya, teman-teman saya manggilnya Mas Husnul gitu ya. Mas Husnul ya. Nah, Oke. ya. Mas Husnul mau share screen mungkin sebelum langsung mulai? Mungkin enggak ya. Oke, Saya kita langsung ngobrol sampaikan aja ya. aja. Oke, siap-siap. Terima kasih Mas Husnul. Mungkin boleh dimulai silahkan mengenai tema kita hari ini yaitu inspirasi perubahan. Silahkan. Suaranya jelas ya, Mbak? Jelas, Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Danang, Mbak Jessica, dan kawan-kawan saya hadir di situ juga. Sebenarnya ini tentang, jadi saya dan ada satu teman, Pak Nofrizal, itu kan menulis banyak menulis. Kalau waktu kosong kita menulis gitu. Nah, kebetulan yang satu tema tentang perubahan itu kemarin di-share ke Pak Danang sehingga saya dihubungi itu. Mungkin kita akan sharing tentang itu aja ya, untuk tulisan itu. Saya sudah pilih ada 10. Jadi naskah itu naskah pendek-pendek gitu ya. Tapi di setiap naskah ada satu kata kunci yang penting ya, tentang perubahan. Nah, pada pagi hari ini, jadi kalau Pak Danang tuh siang, sore, malam, pagi terus. Baik, pada kesempatan kali ini saya sudah pilih 10 naskah ya. Kita akan sampaikan secara singkat-singkat. Dan naskah ini nanti kan akan dibukukan dengan beberapa editing dan seterusnya. Nah, sangat menarik sekali apa yang disampaikan tadi, bahwa di luar sana banyak orang yang tidak bisa, kurang beruntung saya sebutnya ya, karena kesempatan untuk belajarnya mungkin tidak sebesar orang-orang tertentu ya, sehingga mereka harus berusaha keras ya untuk hanya sekedar mendapat pendidikan, mereka harus berusaha keras. Tapi kita salut mereka itu luar biasa, mereka punya semangat ya untuk membuka diri mereka sendiri dan tentu orang-orang di sekitarnya. Nah, saya akan sampaikan singkat-singkat saja ya, beberapa tentang 10 naskah ini. Jadi 10 tulisan ini sudah saya print, nanti kita akan buka satu persatu. Tapi secara singkat-singkat saja gitu, supaya waktunya tidak panjang. Nah, yang pertama adalah tentang mimpi ya. Jadi kalau hidup hanya sekedar hidup, kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Nah, gitu. Nah, ini penggalan paragrafnya. Lalu apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Yang membedakan adalah bahwa kita punya mimpi, gitu ya. Jadi kera di hutan itu juga mereka juga makan, juga hidup. Kita juga makan, juga hidup. Ya. Dan kerbau yang biasanya dipakai untuk membajak sawah itu ya, mereka juga bekerja itu kerbau itu. Dan kita juga sama bekerja. Tapi yang membedakan adalah bahwa kita manusia punya mimpi, gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya mimpi ya hidup kita sekedar aja. Mimpi itu artinya adalah proyeksi ke depan. Ini berbeda antara orang yang punya mimpi dengan yang tidak punya mimpi. Ya. Kalau punya mimpi, 5 tahun ke depan saya akan jadi apa? 10 tahun ke depan saya akan jadi apa? Nah itulah mimpi itu. Dan kalau mimpi itu kita ingat, maka segala apa yang kita lakukan itu akan menuju ke situ. Nah ini bedanya dengan kerbau ya. Kalau kerbau kerja ya hasil kerja aja. Kita hidup di hutan ya hanya hidup aja, makan, waktunya makan, makan. Nah itu tanpa punya mimpi. Karena ya mereka tidak punya kemampuan untuk bermimpi. Tapi kita manusia punya bermimpi. Nah itu salah satu kunci pertama ya. Jadi kita harus punya mimpi ya. Dan tidak hanya sekedar mimpi, tapi mimpi yang besar itu ya. Apa saja itu. Oke, kemudian yang kedua, ini naskah kedua, saya kasih judul usaha. Usaha maksudnya adalah usaha keras ya. Bahwa kalau kita sudah punya mimpi, maka harus usaha keras ya untuk menuju mimpi itu gitu. Nah, kira-kira begitu. Saya tunjukkan di dalam naskah itu juga
seorang namanya J.K. Rowling. Kalau teman-teman kenal, penulis Harry Potter yang novelnya sudah diangkat ke layar lebar sampai berseri-seri gitu ya. Bahwa dia pernah ditolak berkali-kali oleh penerbit gitu ya. Naskah kemudian ditawarin nggak mau terbitkan, tapi dia setiap kali penolakan ada revisi, ada editing dan lain sebagainya sehingga menjadi lebih baik. Artinya apa? Usaha keras. Dan sekarang siapa yang tidak tahu J.K. Rowling gitu ya, seorang novelis yang sangat spektakuler. Gitu ya. Kemudian ada seorang lagi namanya Mark Zuckerberg. Nah, kita tahu semua orang ini nih bahwa di dalam beberapa kesempatan Facebook bukanlah satu-satunya yang saya buat gitu ya. Tapi ada banyak hal yang telah saya buat dan apa? Dia sudah membangun banyak hal, game, berbagai banyak aplikasi dan sebagainya. Tapi ternyata hanya salah satu yang terkenal. Ya, dia ada usaha keras di balik itu ya. Dan Facebook juga bukanlah satu benda yang satu kali bikin langsung jadi ya, tapi kali-kali dengan banyak uji coba dan sebagainya. Dan sekarang siapa yang tidak tahu Mark Zuckerberg? Kemudian satu lagi yang saya kutip di sini namanya Elon Musk. Kalau teman-teman tahu ya mungkin ya, dia adalah seorang yang di tahun 2021 ini dinobatkan sebagai orang yang paling kaya di dunia, ya, karena dia memegang banyak perusahaan ya, seperti PayPal, SpaceX. PayPal itu pembayaran antar negara, ya. Kemudian SpaceX program luar angkasa, Tesla. Nah, kita yang lagi booming di Indonesia, mobil Tesla itu, wah, ya Tesla. Nah, itu. Kemudian Solar City, Hyperloop dan lain sebagainya. Ini transportasi yang model baru ya, yang sedang dikembangkan gitu ya, dan lain sebagainya. Bahwa yang menariknya adalah Elon Musk ini di salah satu wawancaranya, mana tadi malam Anda tidur? Saya tadi malam tidur di pabrik gitu ya. Artinya dia meski udah kaya raya tapi dia bekerja keras. Nah, ini maksudnya usaha keras ya. Kemudian karya. Ini naskah ketiga yang saya pilih, bahwa kita jangan takut berkarya gitu ya. Seorang YouTuber, seorang penulis buku gitu ya, seorang content writer dan seterusnya. Intinya jangan takut bahwa kita kalau ingin berkarya saja. Dia tidak tahu akan jadi apa dia ke depan, ya. Dan dia tidak perlu tahu saat itu, dia tidak perlu tahu nanti ke depan akan. Tapi seorang bayi tetap saja dilahirkan dan ke depan dia akan menjadi sesuatu. Ya. Artinya jangan takut berkarya. Oke. Kemudian putuskan. Mengambil keputusan itu sangat penting ya. Kadang-kala kita takut mengambil keputusan, ada resiko yang akan kita ambil, gitu ya. Tapi kita tetap harus mengambil keputusan. Nah, saya ceritakan di sini tentang kata ya, kata yang di dalam bejana air, bejana yang diberi air, ada kata taruh situ, panaskan bejana, maka kata akan diam di situ, gitu ya. Dan ketika diam, sementara suhu memanas, dia terus menyesuaikan, tapi dia harus memutuskan kapan harus keluar. Kalau tidak, dia akan matang di situ kata itu. Dan kalau dia memutuskan untuk keluar di saat waktu yang tepat, maka dia itu akan menyelamatkan dia. Nah, intinya kita harus mengambil keputusan ya, apakah itu hal-hal yang kecil maupun hal yang besar. Oke. Selanjutnya sesuatu. Jadi naskah ini saya kasih judul pendek-pendek begitu ya, supaya gampang diingat. Sesuatu maksudnya apa? Kita harus menawarkan sesuatu. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang kelas dunia, dia selalu menawarkan sesuatu, ya. Misalnya Google. Ini perusahaan yang sangat besar dan bahkan ditakutkan karena dia menjadi pesaing
ditakuti. Jadi salah satu perusahaan yang ditakuti oleh perusahaan besar lainnya, yaitu oleh Elon Musk yang CEO banyak hal, kemudian oleh namanya Jeff Bezos. Jeff Bezos itu CEO Amazon. Jadi mereka bilang satu-satunya perusahaan yang saya takutkan adalah Google. Nah, dan sekarang anak umur 2 tahun saja tahu Google. Dan siapa yang tidak tahu Google? Oke. Kita sehari-hari hidup bersama Google. Kenapa? Karena Google menawarkan sesuatu, yaitu apa? Informasi. Jadi ada sesuatu yang harus ditawarkan, gitu ya. Termasuk juga YouTube, dia menawarkan. Facebook menawarkan banyak fitur, gitu ya. Termasuk juga berbagai platform belanja online. Jadi hari ini jika ingin bertahan, maka tawarkan sesuatu. Nah, kita hidup juga begitu. Kalau kita jadi pimpinan, misalnya, kita harus apa yang kita tawarkan untuk satuan kerja yang kita pimpin. Kalau kita guru, sekolah apa yang kita tawarkan untuk sekolah kita, gitu ya. Kepala sekolah juga begitu dan seterusnya. Intinya, kalau kita ingin bertahan di era seperti sekarang ini, maka tawarkan sesuatu. Kemudian masa lalu ya, masa lalu intinya begini. Ya seperti yang disinggung Pak Dadang tadi. Apapun masa lalu kita ini dengan itu. Ya. Kalau Anda punya mimpi, mimpilah yang besar, gitu ya, dan sambut mimpi itu. Nah, saya contohkan ada seorang aktor namanya Robert Downey Jr. atau sering disebut Robert Downey Jr. Gitu ya. Dia sudah seorang aktor sejak kecil gitu ya. Kemudian, tapi suatu ketika dia pernah kena masalah pidana, dia menjadi pecandu. Tapi pasca itu namanya kembali melambung, ya, melambung dan membintangi banyak film gitu ya, banyak, terutama film-filmnya Marvel. Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, sampai yang paling terakhir adalah Avenger gitu ya. Avenger ini adalah salah satu film yang dengan pendapatan paling besar di dalam sepanjang sejarah gitu ya, mengalahkan Avatar di tahun 2009 dan juga sebelumnya lagi ada namanya Titanic tahun 90-an waktu itu. Gitu. Jadi seorang aktor yang sangat terkenal pun dia punya masa lalu, dan Robert Downey, semua orang tahu Robert Downey Jr. pernah menjadi seorang pecandu, tapi sekarang dia menjadi aktor yang dengan bayaran paling tinggi gitu ya, karena dia yang meminta penawaran tinggi gitu ya, dan pihak produser pihak produksi rumah produksi tidak harus mengambil harus tetap mengiyakan meski dia meminta bayaran yang sangat tinggi, dan akibatnya dia menjadi salah satu aktor dengan pendapatan paling tinggi gitu ya. Intinya masa lalu kita tidak perlu risau dengan masa lalu, gitu ya. Oke. Kemudian konsisten. Ini penting juga ya, kekuatan konsisten. Kita baca buku saja, 1 halaman per hari, maka kalau itu konsisten, selama 30 hari kita telah membaca 30 halaman. Kalau satu hari kita membaca 10 halaman buku, maka 1 bulan kita telah membaca 300 halaman. Itu satu buku itu, 300 halaman itu. Dan kita tidak terasa karena itu sedikit demi sedikit kita konsisten, meski itu sedikit gitu ya. Intinya adalah meski itu kecil gitu ya, atau hal yang sederhana, tapi kalau kita konsisten kerjakan itu, maka hasilnya luar biasa. Nah, kira-kira begitu ya tentang konsisten ini. Oke, kemudian, nah ini agak menarik, saya kasih judulnya 2 dekade. Nah, terlihat ya, 2 dekade. Nah, kenapa 2 dekade gitu ya? Ada cerita menarik ini di dalam naskah ini. 2 dekade adalah rentan di mana seseorang memanen keberhasilan. Nah, kira-kira begitu. 2 dekade itu 20 tahun ya, 20 tahun. Ibaratnya kita menanam pohon itu 20 tahun baru
pohon besar itu 20 tahun kita sudah bisa panen banyak gitu. Oke. Saya mentuturkan seorang bintang atau mega bintang sepak bola namanya Cristiano Ronaldo. Nomor punggungnya 7 sehingga sering disebut CR7. Jadi CR kemudian angka 7. Di tahun 99 ya, 1999 Cristiano Ronaldo ini adalah seorang anak miskin gitu ya. Anak miskin di salah satu daerah di Portugal gitu ya. Kondisinya seperti itu. Kekayaannya $0 gitu ya. Tapi sekarang gitu ya, di tahun 2021 atau 2020 2021 ini ya, kekayaan Cristiano Ronaldo ini sekitar 450 juta dolar, bukan rupiah ya, dolar. Dan dia menjadi mega bintang sepak bola yang luar biasa. Kurun waktunya sekitar itu, sekitar 20 tahun itu ya, 20 tahun. Jadi dia memanen keberhasilan setelah 20 tahun usaha keras gitu ya. Dan di dalam rentang 20 tahun ini banyak hal terjadi, misalnya kerja keras, latihan, konsisten, fokus, lelah, pantang menyerah, dan seterusnya. Sampai hal-hal lelah itu pasti, apalagi bintang sepak bola ya. Setiap hari harus berlatih menjaga fisiknya gitu ya. Dan sekarang siapa yang tidak tahu dengan Cristiano Ronaldo? Oke. Satu lagi tokoh yang orang yang saya kutip di sini ya adalah tadi Mark Zuckerberg. Di tahun 2004 dia adalah lulusan mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang sudah lulus, kekayaannya $0 gitu ya. Tapi sekarang tahun 2021, jadi sekitar 18 19 gitu ya, 18 tahun, kekayaannya adalah 100 miliar dolar, 100 miliar dolar kekayaannya. Dan dia mengakuisisi banyak perusahaan ya, seperti WhatsApp yang Anda pakai sehari-hari itu, yang saya pakai juga, itu punya dia. Instagram yang kita stalking teman kita pakai melalui Instagram itu punya dia gitu ya. Dan tentu, jadi kembali soal 2 dekade, jadi selama 2 dekade ini kita harus tadi banyak hal terjadi, mulai dari harus konsisten, fokus, kerja keras, pantang menyerah, dan seterusnya, sampai hal-hal yang malas itu harus disingkirkan selama 20 tahun tadi. Jadi kalau Anda punya mimpi besar, tapi aduh 1 tahun ke depan belum terwujud, itu baru 1 tahun ya, 1 tahun. Padahal kita harus paling tidak dari contoh-contoh yang sudah ada, seorang bilioner itu 20 tahun baru bisa memanen gitu ya. Oke. Kemudian tentang kegagalan ya. Kegagalan ya. Masih terkait dengan tadi, bahwa intinya begini, keberhasilan itu adalah buah dari kegagalan. Kegagalan itu ibarat batu-batu kecil ya. Dan rumah itu adalah keberhasilan. Jadi kalau baru coba sekali gagal itu baru sekali itu. Satu rumah tidak akan bangun dengan satu bata gitu ya. Tapi kita telah harus melewati banyak kegagalan dan kita berusaha lagi, gagal lagi, berusaha lagi, gagal lagi, berusaha lagi gitu. Oke. Jadi intinya jangan takut gagal ya. Yang Anda punya dan apapun usaha yang Anda lakukan, Anda jangan menyerah hanya dengan satu kegagalan. Kita harus untuk mencapai keberhasilan, kita harus melewati banyak kegagalan. Silakan bawa. Tapi kemudian ini terakhir ya, masalah terakhir saya kasih kesiapan ya, kesiapan. Intinya begini, ini saya tentang Zoom. Ini yang kita pakai ini ya, yang Zoom. Yang kita pakai apa cerita di balik Zoom ya? Oke. Ada cerita menarik di balik Zoom bahwa Zoom ini sebenarnya sebuah platform yang dibangun oleh seseorang ya, namanya sekarang menjadi CEO dari Zoom itu namanya Eric Yuan, gitu ya.
di Silicon Valley. Silicon Valley itu sebuah daerah di Amerika Serikat yang menjadi suatu lokal banyak perusahaan modern gitu ya. Ini namanya Erguan. Dia pergi ke sana untuk membangun Zoom gitu ya. Dan Zoom ini pada mulanya gitu ya, hanya memang dibangun untuk mengatasi soal LDR, long distance relationship. Jadi kalau Anda istri gitu ya, atau suami istri jauh-jauhan gitu ya, kan nggak bisa ketemu tuh, maka pakai Zoom gitu ya. Nah, Erguan ingin menjembatani itu gitu ya, ingin menjembatani itu. Oke. Nah, namun ketika pandemi melanda ya, maka orang berbondong-bondong datang ke Zoom. Maksudnya kita banyak pakai Zoom gitu ya, dan itu menjadi berkah tersendiri bagi CEO namanya Erguan ini. Sahamnya meningkat drastis dan di tahun 2021 dia masuk dalam kategori orang terkaya di dunia. Ya. Intinya apa? Bahwa kita harus melakukan sesuatu sebagai bentuk kesiapan kita. Bahwa kita harus punya kesiapan gitu ya. Supaya ketika keberhasilan itu datang, keberuntungan itu datang, kita sudah siap gitu ya. Jadi keberuntungan atau kesuksesan akan bisa didapat kalau kita hanya tidur saja, tidak melakukan sesuatu, gitu ya. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Lakukan saja belum tentu berhasil, berhasil saja belum tentu sukses gitu ya. Apalagi yang tidak melakukan sesuatu. Nah, Eric Yuan dia telah melakukan sesuatu ya, telah melakukan sesuatu sebagai bentuk kesiapan. Kesiapan ketika suatu saat keberuntungan datang. Dan pandemi melanda, keberuntungan datang. Dan sekarang anak umur 2 tahun saja tahu namanya Zoom gitu ya, dan mereka menggunakan Zoom untuk sekolah gitu ya. Oke, ini 10 ya, 10 dulu untuk kali ini. Kalau ada sesi berikutnya mungkin kita akan sajikan lagi dalam bentuk yang singkat. Nah, nanti kalau naskah itu sudah melakukan melalui editing, nanti kita bisa terbitkan, dan setelah terbit kita bisa nikmati. Ini baru naskah mentahnya ya, ini baru belum sempurna. Oke, jadi mungkin itu untuk hari ini. Saya kasih judul ini 10 kunci perubahan ya. Yang tadi saya sampaikan tadi. Pertama, mimpi besar, usaha keras, hasilkan karya, ambil keputusan yang tepat, berikan sesuatu, maksudnya tawarkan sesuatu, tinggalkan beban masa lalu. Jadi kalau Anda punya masa lalu yang kurang mendukung, maka tidak perlu risau dengan itu. Kemudian konsisten, kemudian 2 dekade tadi, kurun waktu untuk memanen keberhasilan adalah 2 dekade. Kemudian tidak terlihat ya. Belajar dari kegagalan, kemudian siapkan diri Anda untuk menyambut kesuksesan itu datang dengan cara melakukan sesuatu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan pada moderator. Luar biasa sekali ini Pak Husnul. Ini membuat kita semakin semangat ya untuk semuanya. Tapi mungkin kalau boleh saran, misalkan minggu depan kita bertemu lagi ya Pak Danang ya dengan Pak Husnul. Atau ya. Ya Pak Husnul atau Noprisal. Ya, boleh nanti dimasukkan ke slide gitu nanti biar semuanya bisa membaca dan juga mungkin melakukan screenshot atau apa, karena itu kata-kata mutiara sekali kalau menurut saya, itu bagus banget gitu. Terima kasih luar biasa sekali Pak Husnul. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan ingatkan kepada sahabat pembelajar, bagi yang ingin bertanya Anda bisa langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan langsung bacakan kepada Pak Husnul dan juga Pak Danang. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab juga, Pak Danang mungkin ingin menambahkan sesuatu, silahkan. Sapa dulu ya, ini terima kasih ya Kak Roli Simamura ya, yang setia kemarin ikut juga ya. Kemudian Pak Indarto dari Kebumen ya, Jawa Tengah dekat Dieng sana ya. Ini Bro Ruli Silalahi ya. Kapan ini Bro Ruli menyiapkan bahan apa ini? Karena beliau itu sering aktif menulis yang disukai Jessica, itu kata-kata mutiara dan semangat motivasi ini. Bro Ruli tolong siapin ya, nanti bisa kapan kita kira gabung. Juga Pak Stefanus yang selalu setia sama kita.
Ibu Tia sih ya, Kepala Sekolah di Bogor. Terima kasih Setia juga, Mas Weli dari Lombok ya, dari sana. Kemudian ini ada juga mahasiswa juga Septi dari Jogja ya. Bima itu juga dari Jogja. Kemudian ada juga yang dari Bali ya. Kemudian Bapak Abdullah dari NTT. Ada Ibu Hikmah ya dari Kalimantan, Ibu Farida dari Lampung, dari Palembang. Ini kayaknya benar-benar Indonesia belajar ya. Yang lainnya mungkin belum sempat saya sebut. Tapi apa yang disampaikan soal mimpi itu ya, everything begin with a dream. Segala sesuatu mulai dari mimpi. Kalau mimpi aja takut, bagaimana? Tadi dikatakan harus ada usaha, yang saya bilang itu ora et labora, bekerja dan berdoa. Ya saya pada waktu di Gramedia ya itu melihat orang-orang dikirim ke luar negeri, yang bagaimana yang dikirim ke luar negeri ya ternyata yang bisa bahasa Inggris. Ya makanya semua kursus bahasa Inggris dari ya elementary, intermediate, H1, TOEFL, GMAT saya ambil semua. Akhirnya baru 4 tahun sudah dikirim ke Hong Kong, Singapura, ke Malaysia. Orang-orang pada ngeributin saya sementara saya sudah dikirim ke sana. Jadi kadang-kadang orang itu hanya ngeribut-ribut ya tapi nggak mempersiapkan diri. Begitu juga saya bertanya, gimana sih orang bisa punya mobil ya, bukan mobil bukan operasional, tapi mobil atas nama sendiri, alamat rumah yang bisa dibawa pulang. Oh, terus menjadi manajer selama 5 tahun. Wah, kalau gitu saya gimana cara jadi manajer ya? Dulu saya tolak-tolak ya, ternyata itu syaratnya harus jadi manajer. Ya udah, akhirnya saya terima ya. Dari tahun 2000 saya tolak-tolak, tahun 2002 baru saya terima. Sehingga sampai 2030, 2020 ya kalau saya hitung, dan setiap 5 tahun itu dapat mobil ganti-ganti sehingga bisa akhirnya punya mobil seperti itu. Ini penting ya untuk menyemangati kita semua ya. Jadi bukan hanya ngimpi tapi usaha gitu ya. Itu ya. Kemudian sama waktu saya minta kuliah S2 dan beasiswa syaratnya harus S1 ya. Itu pun juga kita kalau dengan tekun tadi dikatakan ya konsisten ya akhirnya bukannya sekedar lulus ya, malah lulus tercepat, terbaik, cum laude. Nah, itu juga di luar kekuatan kita karena selalu berdoa berserah sama Tuhan. Jadi ini tambahan dalam perubahan itu penting melibatkan Tuhan ya, karena semua itu atas kehendaknya ya. Dan sebagai penulis pun juga begitu. Saya dulu diminta jadi penulis saya juga nggak sadar, tapi setelah saya menulis ternyata sekarang menulis itu gampang. Ya itu artinya apa? Wah itu ternyata saya ingat waktu itu pernah di SMA kelas 2 tahun 78 itu menjadi juara menulis naskah drama radio dari 40 orang. Nah itu malah mengalahkan yang sekarang menjadi direktur penerbitan, bahkan CEO kita yang dulu sama-sama sekolah. Jadi memang zaman dulu mungkin saya bisa menang di situ, tapi sekarang mereka punya kedudukan. Dan saya pun nggak iri dengan teman-teman, kita mensyukuri itu yang bahagia. Ya Anda lihat kan saya bahagia ya 16 kayak 61 kayak 16 ya sehingga karena kita itu ya mensyukuri apa yang kita punya. Nah, sama dengan kita punya gelar CTM itu, Certified Teacher Motivator itu karena dalam tes untuk menjadi punya gelar seperti itu harus ditanya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata mengandalkan Tuhan. Termasuk waktu mau kuliah itu masuk itu ranking terakhir, urutan 30 dari satu kelas. Tapi begitu lulus itu ranking 0 atau melebihi ranking 1 kan berarti juara 1 kan lebih dari 1 kan ranking 0. Jadi sudah duduk paling depan. Karena apa? Karena berdoa. Ya, Tuhan akhirnya mengabulkan doa kita. Lalu tadi disinggung ya, dikatakan bahwa dekade 20 tahun, 2 dekade 20 tahun. Itu dari CR7 ya. Cristiano Ronaldo ya, angka punggungnya 7. Nah, itu ada dasar ilmiahnya yaitu dalam buku Malcolm Gladwell The Outliers. Seorang yang ahli, ya expert itu kalau 10.000 jam terbang itu punya atau 10 tahun kerja di bidang sama. Nah, kalau sekarang saya gampang ngomong, gampang jualan ya. Karena saya 30 tahun dari Kompas Gramedia itu berterjun di dalam bidang marketing, ya, penjualan. Sehingga kadang-kadang jual gampang, nggak niat jual pun jualan. Misalnya, saya kenal orang-orang di sini, ada yang pengen buku saya, ya begitu saya tanya, wow dari Gorontalo, wow dari NTT, oh dari Papua, ya udah ganti ongkos kirim. Kadang ini ya terima kasih Pak Abdullah ini ongkos kirimnya malah 2 kali lipat. Nah, bisa untuk membantu yang lain. Atau kalau misalnya ini harganya berapa, harga buku dan ongkos kirim. Nah, di situ. Jadi kita niat memberi, tapi Allah suka buka jalan ya kalau kita membuat kebaikan ya. Ya, when you feel helpless, have another. Ketika kamu ya merasa berkurang, kamu bantu yang lain.
nanti Allah bukakan jalan. Ya semakin dibuka lebar itu yang namanya talang atau tiang jalan untuk orang lain, kita juga akan dapat banyak juga. Itu sangat saya alami hingga hari ini ya, hingga detik ini. Lalu dikatakan juga bahwa sukses itu ya berasal dari kegagalan. Jadi success come from value to value without loss of enthusiasm. Jadi keberhasilan, kesuksesan itu berangkat dari kegagalan-kegagalan tanpa kehilangan semangat, ya. Karena dengan semangat itu ada spirit Tuhan. Kalau ada spirit Tuhan, siapa berani melawan? Nah, itulah yang kita buat berhasil. Akhirnya kembali bahwa Allah lah yang buat kita berhasil. Lalu saya katakan yang terakhir, kita mesti belajar dari semut. Tadi dikatakan harus rajin. Semut itu tidak malas, ya. Kalau kita belajar dari Nabi Sulaiman mengatakan ya, semut itu ketemu teman sama teman salam halo gitu loh. Ya, kalau dulu peluk-pelukan, sekarang nggak boleh ya. Semut juga mungkin harus begitu ya, maka dia nggak kena COVID ya. Tapi saya tadi lihat di beranda itu ada di tiang itu ya Bu Hikmah ya, itu ada semut banyak banget itu. Wah seneng itu gotong royong cari makanan. Sehingga kedinginan dia punya persiapan makan pada saat sulit. Nah kalau semut aja begitu, artinya alami, naluri. Ya, kita yang punya akal, yang pinter ini, apalagi para pimpinan-pimpinan di daerah, kabupaten, provinsi masing-masing pasti lebih banyak kayak ikhtisar, terus kemudian juga tahajud ya, berserah pada Allah sehingga semua bisa berjalan dengan baik, termasuk tugas-tugas baik untuk keluarga maupun masalah yang ditangani untuk ya bidang tugasnya, kantornya, perusahaannya maupun untuk masyarakat. Sementara itu Jessica, jadi memang ini Indonesia belajar itu membuat inspirasi untuk Indonesia lewat pengalaman-pengalaman yang nyata sehingga semua kita bisa menerapkan untuk maju lebih baik demi Indonesia yang maju dan tangguh. Begitu ya Jessica. Silakan Jessica. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Husnul ya. Ini sudah ada beberapa yang berkomen. Terima kasih banyak Pak Danang, terima kasih Pak Husnul juga. Ada dari Bu Siti, Masya Allah, terima kasih banyak Bapak-Bapak hebat ya. Terima kasih juga telah bergabung bersama kita. Mungkin kita akan langsung buka saja sesi tanya jawabnya kita. Yang pertama saya mungkin akan tanya kepada Pak Danang dan juga Pak Husnul ya. Ini karena kita kan memang biasanya orang-orang itu pasti punya yang namanya zona nyaman ya. Betul ya Pak Danang dan juga Pak Husnul ya. Nah, biasanya mereka apabila ingin berubah, ingin merubah kebiasaannya mereka pada zona nyamannya itu pasti banyak sekali pikiran-pikiran yang, aduh sepertinya saya tidak bisa berubah. Nah, mungkin dari Pak Husnul dan juga Pak Danang ingin memberikan beberapa tips untuk orang-orang ini agar percaya dan berani untuk berubah. Silahkan, Pak Danang terlebih dahulu, setelah itu baru Pak Husnul. Sekarang tuh belajar dari alam saja ya Sika. Kalau di luar negeri ada spring, summer, autumn, and winter. Jadi musim ada 4 musim. There are 2 seasons in Indonesia, wet season and dry season. Ada musim hujan, ada musim panas. Nah, kita itu tidak bisa mengubah musim ya Jessica. Tetapi kita bisa mengendalikan musim. Jadi nggak mau, kita harus berubah. There is no change but change. Nggak ada perubahan kecuali perubahan itu. Ya, atau seperti kita tidak bisa mengendalikan angin, tapi kita bisa mengendalikan layar kita kalau kita berlayar. Jadi akhirnya kita dipaksa untuk itu. Nah seperti sekarang ini ada pandemi. Ya itu akhirnya kita ya nggak harus seperti dulu. Ya boleh, tetap protokol kesehatan harus dijaga. Ya, cara makan sayur buah dan seterusnya. Itu. Nah ini di Pondok Kasih ini ada sesuatu yang bagus juga ini Jessica. Mereka yang tadinya makan sembarangan, lalu akhirnya diajak coba makan vegan, sayur dan buah. Apakah ada ngaruhnya? Ada. Semalam saya mendengar dari teman yang ada di Filipina lagi belajar di sana, saat dia kuliah di Bandung, ya dia juga menjadi dosen. Itu dia punya anjing, itu ada 2. Satu dikasih makanan ya sayur-sayuran, satu dikasih makan ya daging-dagingan. Nah, makanan dan minuman itu ngaruh sekali. Tahu apa yang terjadi, Jessica? Saat Jessica lewat, itu yang dikasih daging atau makanan dari jauh sudah mengendus, langsung ngejar-ngejar, ya, mau gigit. Karena memang panas, mudah marah, emosi. Ya, itu naluri daging.
Sementara yang dikasih sayur, buah, si anjing itu senyum-senyum tenang ya, kayak temen gitu loh. Ibaratnya pohon, ibaratnya tumbuh-tumbuhan, itu sifatnya sejuk, tenang, mengayomi. Itu penting sekali ya. Sama kalau orang harimau itu sebenarnya kalau kejar-kejaran sama kuda dalam jangka pendek memang harimau menang. Tadi dalam jangka panjang itu kuda menang karena apa? Karena dia harimau itu makan daging, itu emosi, ya mudah marah, ya cepet capek, lelah, sakit, ya. Tetapi kalau yang banyak makan sayur kayak kuda, semakin kenceng semakin lama dia akan tetap bebas. Nah ini contoh, jadi makanan, minuman itu memengaruhi kita. Kalau kita mudah marah, mudah emosi ya, itu harus kita lihat makanan kita itu apa. Apakah sesuatu yang mengayomi, tenang, damai, atau sesuatu yang membuat kita mudah emosi. Ini salah satu perubahan tadi. Ya kalau yang sudah nyaman ya kita harus mencoba. Kita mencoba untuk memaksudin. Nah ini contoh konkret alami juga ini Jessica. Kamu tahu yang namanya burung elang atau raja wali? Itu setiap 7 tahun dia harus berubah. Jadi dia itu mengungsi ya di jurang atau di pucuk sana lereng gunung. Lalu dia mulai mencabuti kuku-kukunya. Bayangin Jessica, kuku loh dicabut. Bulu-bulunya dicabut. Kalau enggak dia semakin tua, lemah, mati. Tapi dengan dia mencabut kukunya, tumbuh kuku yang baru, bulu yang baru, dia muda lagi. Bisa terbang lagi. Manusia sama loh, ada kurun waktu 7 tahunan. Itu berubah. Jadi kalau Jessica 7 tahun lagi dan lebih cantik, nggak usah heran. Karena apa? Memang sel-sel berubah. Maka buku saya nggak salah judulnya 77. Ya. Hari ada 7. Ya. Ada 7 bulanan. Ya. Dan seterusnya. Banyak yang mengenai 7-7 seperti ini. Kalau Anda keliling Borobudur pun juga itu ada 7 alam. Semakin tinggi, semakin puncak, semakin dekat dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Allah ya, itu semakin kita meninggalkan dunia ini. Ya, sempurna di sana. Jadi mau nggak mau kalau orang yang pengen maju itu harus berani meninggalkan zona nyaman ya, seperti itu. Ya mungkin sementara itu dulu Jessica. Terima kasih Pak Danang. Pak Husnul boleh menambahkan, silakan Pak Husnul. Baik, terima kasih kesempatannya. Benar ya, yang jadi tagline kita tuh tidak ada segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Yang artinya perubahan itu pasti terjadi gitu ya. Dan kita kalau tidak mengikuti perubahan itu maka kita akan ditinggalkan oleh zaman gitu ya. Saya ingin menceritakan soal dahulu sekali ya. Ini tentang sejarah ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang mempelajari sejarah, ada suatu ketika dulu kita, nenek moyang kita, manusia itu hidup dengan cara berburu karena mereka belum tahu cara mencocok tanam, petani belum tahu, maka mereka hidupnya dengan berburu. Atau ada istilah lain itu mereka disebut dengan kaum pemburu pengumpul karena mereka memburu hewan dan mengumpulkan tanaman gitu ya. Tapi ada sebuah revolusi yang disebut namanya revolusi agrikultural, yaitu ketika masa berburu itu sudah ditinggalkan dan manusia mulai bisa bercocok tanam gitu ya. Nah, itu contoh real ya, dahulu sekali. Nah, orang tidak bisa lagi hidup dengan lagi sekarang orang tidak bisa hidup dengan berburu, orang harus hidup dengan berdagang, bertransaksi di pasar dan seterusnya gitu ya. Nah, itu contoh-contoh perubahan gitu ya. Karena itu kalau kita mau ya mungkin bisa, tapi itu tidak lazim gitu ya. Ya kita bisa aja ke hutan sana, kemudian dengan cara lama kita mengumpulkan tanaman, berburu hewan, kemudian kita bakar dan seterusnya, itu bisa, tapi itu tidak lazim gitu ya. Oke, jadi satu-satunya cara adalah kita mengikuti perubahan itu sendiri. Ya, kita harus punya daya adaptif namanya, daya adaptasi gitu ya. Kalau tidak kita akan mati. Artinya mati bukan mati nyawa kita hilang, tapi kita akan ditinggalkan oleh zaman gitu ya. Kemudian air ya, air itu kalau di danau itu dia berhenti ya. Atau janganlah di danau. Di tengah jalan aja kalau dia berhenti, maksudnya air, keterangan air itu
dia pasti kotor gitu ya, kotor. Itu sangat berbeda dengan air yang mengalir di sungai gitu ya. Mungkin sungai bisa jadi kotor, tapi ini ilustrasi ya, bahwa kalau air di sungai itu mengalir jernih, nah artinya itu perbedaan bahwa kita harus bergerak gitu ya, terus kita tidak boleh berhenti gitu ya. Kalau istilah yang sedang istilah lain itu berhenti apa di zona nyaman ya, karena udah terlalu nyaman di sini, kita tidak mau tidak mau keluar dari zona nyaman itu, sehingga potensi kita tidak tereksplor gitu ya, tidak tumbuh, dan kita tidak bertumbuh, akhirnya ya kita begitu aja gitu. Nah itu bahwa contoh-contoh kecil bahwa kita harus berubah ya, berubah dari waktu ke waktu, mengikuti perubahan zaman gitu ya, mencoba cara-cara baru gitu ya, hidup dengan cara yang baru dan seterusnya. Contoh sederhana aja dulu tahun 2000-an mungkin ya, itu kita dihebohkan dengan handphone Nokia itu yang kecil itu ya. Itu orang kalau punya itu udah hebat itu, yang berbagai dengan jenisnya. Tapi sekarang mungkin diberi saja, kita pikir-pikir ya, buat apa ya? Nah itu. Dan perusahaan Nokia yang selulernya itu sekarang sudah bangkrut, dijual itu ya. Padahal dia tidak melakukan kesalahan. Jadi catatan apa dari Nokia ini dikatakan langsung oleh pihak Nokia ya, bahwa ketika dijual Steve Jobs ya, jadi kan Nokia itu kan sekarang diakuisisi oleh Steve Jobs ya, dan akhirnya juga tidak kembang juga setelah diakuisisi. Ketika diakuisisi, pihak Nokia mengatakan kami tidak melakukan kesalahan, gitu ya. Tapi kenapa kami ditinggalkan? Nah itu ya. Ini saya kira menarik ya dari pelajaran dari Nokia ini, bahwa cara kita alat yang kita gunakan saja itu berubah. Gitu. Kalau sekarang Anda pakai Nokia ya masih mungkin, tapi fungsinya sekitar 1 kali 2 kali ya, telepon suara itu ya. Orang sudah banyak beralih ke handphone pintar, ke smartphone, ke Android dan seterusnya. Nah, ini barang-barang yang di sekitar kita yang remeh-remeh, yang kecil-kecil itu ternyata juga mengalami perubahan. Artinya apa? Perubahan itu tidak terhindarkan, segala sesuatu berubah dan kita harus beradaptasi dengan itu. Kalau tidak, kita akan ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri. Yaitu kita akan ditinggalkan oleh zaman. Mungkin itu untuk sementara, Mbak Cici. Terima kasih Pak Husnul dan juga Pak Danang. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Saini. Saya akan bacakan, inspirasi perubahan itu apakah hanya bisa dilihat dari orang lain atau semua bisa jadi inspirasi seperti alam dan lain-lain. Ini mungkin dari Pak Husnul terlebih dahulu yang menjawab, nanti baru ke Pak Danang. Silakan Pak Husnul. Baik, kalau inspirasi itu kan di kita, jadi katanya saya pikir dari kita. Ya, inspirasi itu dari kita. Mungkin data-datanya kita benar, kita melihat orang lain, wah kita melihat ini, wah ini gini. Tapi kembali lagi kita yang mengolah gitu ya. Satu objek yang sama dilihat oleh dua orang yang berbeda, bisa jadi yang satu melihat itu ada inspirasi dengan objek itu, dan yang kedua dia tidak mendapat inspirasi dengan objek itu. Artinya apa? Bahwa saya lebih cenderung bahwa inspirasi memang dari kita ya. Dan itu saya pikir juga tidak bisa datang kalau kita hanya diam saja. Artinya kita harus membaca banyak hal ya, membaca apa saja yang ada di sekitar kita untuk mendapatkan. Mungkin kalau saya jawabannya begitu. Mungkin dilanjutkan Pak Danang ya. Silakan Pak Danang. Saya menyapa dulu begitu banyak sahabat-sahabat yang bergabung ya, terutama yang sudah memahami dan membaca serta mempraktekkan BKDZN ya, berani keluar dari zona nyaman ya. Ini ada Bro Afaan dari Banten ya, Cilegon, Ibu Hikmah dari Kalimantan Selatan, banyak teman-teman dari IAIN Kerinci ya, baik dosen, mahasiswa, mahasiswi, terima kasih ya. Nanti Kamis depan kita berlanjut. Lalu ada Siti Septiana dari Universitas Muhammadiyah Jogja ya. Kemudian Ibu Arlin Abdullah Al-Bakir dari Gorontalo, Pak Abdullah Almanan ya dari NTT, Ibu Syariwah
Syarifah Aini dari Palembang, Ibu Syakiyah Ulia dari Sumatera Barat. Jadi ini luar biasa sekali memang Indonesia Belajar menginspirasi Indonesia begitu Jessica. Jadi kita bisa menginspirasi lewat diri kita itu gampang kok. Dulu kita bisa ngomong kan belajar dulu. Tadi tuh saya lagi ngelihat anak-anak belajar Pancasila. Gambar yang pertama apa? Oh, bintang ya gampang. Lalu gambar yang kedua apa? Kepala apa? Misalnya itu yang keempat ya. Dia bilang kepala sekolah, padahal kan kepala banteng ya. Lalu yang kedua, gambarnya apa? Rantai ya kan? Itu. Tapi lalu yang ketiga, ada pohon beringin, tapi anak ini beringin angker. Ya namanya anak juga memang beringin biasanya kadang suka dianggap angker, tapi kan itu belajar. Nah, kita udah tahu kelihatannya kita kalau lihat anak-anak kecil-kecil yang kita ajarin kita gemes gitu loh. Lalu melihat yang terakhir itu padi dan kapas yang namanya anak. Kamu lihat apa ini sayang? Itu sate ini. Ini bukan sate padi dan kapas. Nah, seperti itu. Jadi terus kita bisa berjalan, kita bisa lari, bisa ngomong, bisa naik mobil atau bisa pergi sendiri. Nah, itu dari diri kita aja sudah menginspirasi. Kita bisa punya mata, bisa melihat, punya hidung sekarang bisa mencium. Kalau nggak mencium malah bahaya karena berarti kena COVID. Makan enak, berasa itu kita harus bersyukur. Ya ini hal sederhana ini yang menginspirasi kita. Jadi inspirasi itu mestinya itu ilham yang muncul dari dalam, terutama dari kita, dan itu memang Allah yang memberikan. Nah itu kita bisa rasakan, kita lihat juga dari alam. Misalnya, ini alam ciptaan ini luar biasa. Ada bulan, bintang, matahari. Apa ada begitu saja? Nah, itu kita imani, yakini ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah, Allah yang Maha Besar, Al-Rahman Al-Rahim, ya, yang Maha Pura, Maha Pengasih. Ya, gitu kalau bahkan ada 99 nama untuk beliau begitu. Ya, seperti itu. Jadi bisa dari diri kita, tapi bisa dari orang lain. Misalnya saya dulu menginspirasi Syekh Ayu menulis buku. Akhirnya dia menulis. Gantian setelah Ayu nulis 23, gantian saya diinspirasi. Pak, nulis Pak. Nah, sekarang saya sudah muncul 3 dan mau 4. Ya, itu bisa dari mana saja, dari dalam maupun dari luar. Itu namanya intrapersonal maupun interpersonal. Begitu, Jessica. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Husnul. Jadi untuk pertanyaan dari Bu Saini itu berarti bisa ya inspirasi itu dari alam dan lain-lain. Tapi mungkin yang ditekankan adalah kita bisa juga dapat inspirasi dari diri sendiri gitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin dijawabnya agak lebih cepat saja. Ini dari Pak Gufran. Apakah kami mahasiswa bisa menjadi penulis seperti Pak Husnul, Pak Nofrizal, dan juga Pak Danang? Dari mana awal kami bisa begitu? Pak Danang terlebih dahulu, setelah itu baru Pak Husnul ya dijawabnya. Silakan Pak Danang. Nah, waktu SMA tadi saya ceritakan itu saya sudah juara menulis naskah drama radio. Kadang-kadang dipaksa Jessica karena ada khusus seperti itu, tugasnya nulis. Nah, kenapa bisa nulis? Kita ikutin aja fokus. Ya, kalau saya dari SD juara, SMP juara, SMA juara, kuliah juara, bukan saya hebat. Ikutin aja aturan, ikutin. Tapi untuk menjadi penulis gampang. Nulis, nulis, nulis. Atau baca-baca. Kenapa saya bisa menulis? Karena saya banyak baca. Dengan banyak baca, banyak pengetahuan, maka tinggal dituangkan. Atau dari pengalaman tadi yang pertanyaan sebelumnya. Nah, itu sementara singkatnya. Nanti kalau masih belum puas, minggu depan kita ketemu lagi ya. Siap Pak Danang. Pak Husnul, silakan. Baik, mahasiswa semua bisa menulis ya, saya kira. Semua bisa menulis, hanya tinggal diperbaiki telatennya saja ditingkatkan. Triknya menulis ada 3. Pertama menulis, kedua menulis, 3 menulis. Benar kata Pak Danang, menulis, menulis, dan menulis. Ya, dulu waktu saya masih mahasiswa juga begitu, masih menulis itu masih belum begitu intens gitu ya. Dan sekarang 2 tahun terakhir saya tulis ada sekitar 7 atau 8 buku karena itu tadi intens aja, tinggal di telatenin aja intensitasnya aja ditingkatkan. Saya pikir begitu, Mbak Jessica. Oke, Pak Danang. Jessica tambah sedikit ini. Ini buku 7 cara bodoh hidup bahagia ini skripsi saya waktu SMA, waktu mahasiswa. Jadi bisa ya. Nah, gitu ya.
Berarti dapat disimpulkan bahwa mulai saja terlebih dahulu, kita berani saja terlebih dahulu ya. Betul. Oke, semoga terjawab Pak Gufran. Sekarang kita lanjut ke Ibu Sulpiana. Assalamualaikum, yang terhormat para narasumber. Saya izin bertanya, bagaimana pandangan Bapak tentang sistem pembelajaran pada saat sekarang, yang mayoritasnya itu secara online, sedangkan pembelajaran yang seperti ini sangat tidak kondusif, terkhususnya untuk seorang pelajar dari daerah yang koneksi jaringan internetnya itu sangat susah. Sedangkan proses pembelajaran sekarang ini menuntut dia harus mengerti dan juga paham. Tips apa yang dapat dilakukan untuk pembelajaran yang sekarang seperti ini? Pak Danang, silakan. Ya, kebetulan Ibu, terima kasih pertanyaannya. Saya itu praktis kok ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah, yaitu guru-guru saya yang saya minta aktif. Jadi guru-guru ini yang aktif atau anak-anak itu kami sebetulnya diam-diam ada yang datang ke sekolah kita layani. Lalu kalau sulit secara online, kita juga memakai buku. Jadi dua metode. Online diikutin, tapi ada buku pegangan. Dan guru-guru saya minta untuk mendampingi mereka. Dan kalau mereka datang kesulitan, dibantu. Jadi praktisnya seperti itu. Jadi bisa. Jadi intinya tergantung dari selain orang tua yang aktif, lalu guru-guru juga aktif gitu dan inisiatif. Itu bisa jalan kok. Selama ini yang tempat saya, sekolah saya di TA Penang Ranti bisa kok jalan. Begitu Jessica. Silakan Pak Husnul. Baik, memang kita sedang beradaptasi ya. Jadi 2 tahun terakhir saya pikir kita sedang beradaptasi dan pasti banyak kendala di situ ya. Apakah kita mungkin masih belum terbiasa dan sebagainya. Tapi kalau kita berlatih terus, semua bisa, apa yang tidak bisa gitu. Oke, hanya saja ya mungkin ke depan soal infrastruktur mungkin ya, terutama di daerah-daerah memang benar. Bahkan di daerah saya ini kebetulan cuacanya baik. Kalau tidak baik ya terkendala juga gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Husnul dan juga Pak Danang. Bu Sulpiana, semoga terjawab ya. Ini ada komentar dari Pak Stefanus, saya akan bacakan. Kesalahan Nokia itu tidak mau berkolaborasi dengan pihak lain karena merasa diri sudah besar. CEO Nokia menolak ketika ditawarkan OS Android. Akhirnya Samsung yang mengambil peluang kolaborasi tersebut dan sukses. Nah, berarti dapat disimpulkan juga bahwa kita tidak boleh melewatkan kesempatan ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Rovel. Seberapa besar pengaruh tokoh atau tauladan mempengaruhi atau menginspirasi suatu perubahan? Pak Husnul terlebih dahulu, setelah itu baru Pak Danang. Silakan. Baik, memang benar ya. Kadang kita punya tokoh-tokoh yang kita anggap inspirator bagi diri kita ya. Dan saya pikir itu sangat memberi banyak perubahan gitu ya. Paling tidak kita ingin menjadi seperti itu, gitu. Jadi kalau bagi saya pribadi, nah itu sangat-sangat berpengaruh sekali gitu ya. Nah, kalau dia bisa, kenapa kita tidak? Nah, itu inspirasinya gitu ya. Dan itu akan mendorong kita untuk terus berpacu gitu ya. Ya mungkin itu, Mbak. Silakan Pak Danang. Ya, saya dulu waktu kecil juga senang ya mendengarkan kata-kata Bung Karno itu ya. Ya, capailah cita-citamu setinggi bintang di langit. Kalau jatuh-jatuh masih di awan. Dulu saya nggak kepikir waktu anak kecil. Wah, itu terlalu muluk-muluk. Tapi waktu sudah besar, saya bisa naik pesawat, bisa ngerasakin, Jessica. Oh, begini ya di langit itu tinggi itu ya. Jadi itu memang seperti tadi Pak Gusnul tadi. Everything begin with dream. Yang dulu nggak pikir ya akhirnya nyampe. Atau capailah atau carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nggak kebayang dulu. Tapi aku sampai ke sana. Ya, Jessica nggak tahu sudah ke sana atau belum, apa harus perlu diantar ke sana ya, ke Cina itu akhirnya nyampe juga saya ya, melihat temple from heaven dan seterusnya ya. Ini akhirnya senang. Lalu contoh yang lain, mungkin saya ini bisa juga menjadi tokoh dari adik atau keponakan saya yang saya ceritakan. Saya kuliah S2 tercepat terbaik, lulus dengan IPK 377 cum laude. Lalu adik saya kuliah juga di Diponegoro, kalau saya di Atmaja Jakarta. Wah, lalu dia lulus dengan IPK 3,84. Saya diundang. Saya nggak sedih, saya senang karena menjadi motivator dia. Tapi ponakan saya, ya Ivan sama Fandi itu di ITB
malah IPK-nya 4,0, 4,0. Apa saya sedih? Enggak, senang gitu loh. Jadi kita senang membuat orang lain lebih sukses dari kita. Itu guru yang baik itu senang kalau melihat muridnya terbang jauh lebih tinggi dari gurunya. Begitu ya, Sika. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Husnul. Ini ada satu pertanyaan, mungkin ini akan menjadi satu pertanyaan terakhir kita hari ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya boleh di minggu depan ya. Nah, ini ada dari Pak Ruhil. Bisakah inspirasi perubahan itu berperan menjadi indeks untuk merenovasi pola pikir yang masih buram akan sugesti? Oh ya, sorry, ini ada satu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana bisa menulis banyak inspirasi hampir setiap hari. Mungkin dijawabnya boleh berbarengan aja. Dari Pak Danang dulu, silakan. Wah, itu pertanyaannya tadi pertanyaan yang berbobot itu ya. Tapi saya mau nanggapi yang gampang aja ya. Jadi kalau Ayu nggak nyuruh saya nulis, mungkin saya juga nggak akan bisa menulis banyak buku bestseller dan kemudian bisa dalam arti dikenal dari Sabang sampai Merauke, menulis dari Sabang sampai Merauke. Juga kalau saya dulu nggak ditawarin Indonesia Belajar, saya nggak mau. Tapi penting ya, Jessica, namanya networking. Ternyata bukan penting untuk saya bahwa saya menjadi sudah terkenal ke sono sini, tapi saya bisa membuat orang itu sukses menjual, sukses menulis. Nah ini memang penting juga. Networking itu it's must be ya, harus ya. Jadi itu lalu menulis itu inspirasi ya dari mana saja. Kalau saya sekarang bisa gampang, ya bisa cerita tentang soal kehidupan, lalu bisa sudah menulis tentang cinta, menulis tentang sekolah, nanti akan mengalir. Nah, orang itu akan susah itu dari mulainya, ya. Waktu Indonesia Belajar saya nggak bayangin. Ada loh yang sampai bagus sampai 7 kali di Indonesia Belajar. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, terima kasih Indonesia Belajar, Jessica dan teman-teman. Sekarang malah udah 1 tahun lebih. Nah, makanya mau langkah 1000 itu mulai dari langkah pertama. Dan langkah pertama itu yang paling susah. Kadang-kadang orang takut di sini. Gimana kita sampai langkah 1000 kalau pernah mau melangkah, Jessica? Harus mulai, gitu aja. Silakan. Terima kasih Pak Danang. Pak Husnul, silakan Pak. Ya, kalau menulis, ya menulis saja ya. Mau menulis setiap hari, oke, silakan menulis setiap hari. Begitu. Kalau dulu sekedar pengalaman kecil ya, bahwa dulu saya mewajibkan diri saya menulis 1000 kata per hari gitu ya. Tapi itu berjalan beberapa bulan, tapi akhirnya tepar juga. Akhirnya karena waktu dan sebagainya. Akhirnya yang penting saya menulis setiap hari gitu ya, meski hanya 1 halaman. Jadi itu. Dan ternyata 1 halaman itu pun kalau kita lakukan setiap hari, berarti hasilnya ternyata luar biasa. Berarti kita telah menulis 30 halaman per hari. Jadi menulis 1 halaman per hari nggak gampang, nggak susah loh, nggak susah. Kadang mungkin Pak Rizal itu tahu ya bahwa ini sedang duduk-duduk nunggu apa, maka saya menulis di handphone aja. Saya ketik di handphone gitu ya. Nanti kalau sudah waktu senggang, kita pindah, kita edit lagi. Jadi menulis itu gampang sekali, gitu ya. Intinya tulis saja gitu. Nanti setelah jadi perbaiki. Nah, gitu. Mungkin itu, Mbak Nasi. Ya, saya nambahin dikit, memang betul ya. Itu akhirnya saya 4 tahun 4 buku. Setiap tahun 1 buku. Nah, itu aja sebagai menambah untuk memang itu benar ya. Silahkan Jessica. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Husnul. Ini ada satu komentar luar biasa dari Pak Noprizal. Pak Danang itu sudah menjadi inspirasi bagi kami. Punya banyak pengalaman, punya banyak hal yang membuat manfaat bagi orang lain. Kami sangat terinspirasi. Terima kasih Pak Noprizal. Oke, Pak Noprizal dan juga sahabat pembelajar yang lain dan juga Pak Husnul dan juga Pak Danang, saya ucapkan terima kasih sekali karena telah hadir di seminar online kita siang hari ini. Tidak terasa ternyata sekarang sudah mau jam 3:30, sudah saatnya kita tutup ya. Mungkin ini saking antusias ya. Jadi mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Pak Husnul ya Pak Danang ya. Ya. Kita akan bertemu lagi dengan Pak Husnul di jam yang sama, Kamis jam 2. Para peserta di sini juga harus ikut nanti di minggu depan. Terima kasih luar biasa sekali Pak Danang dan juga Pak Husnul. Saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar bahwa ini nanti kita akan masukkan ke dalam YouTube. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan share ke sanak saudara atau ke keluarga itu bisa dari YouTube-nya kita. Jangan lupa untuk di-like dan juga di-subscribe ya. Oke, selamat siang Pak Danang dan juga Pak Husnul. Mungkin saya akan tutup. Terima kasih.
Sekali lagi terima kasih sahabat pembelajar juga semua. Salam sukses luar biasa. Stay safe and stay healthy. Thank you. Oke, terima kasih Jessica, teman-teman, Ardiandiu, Mbak Dinda.